Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Kita lanjutkan part 2 tentang comparison, comparison degree. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bentuk positif dan bentuk komparatifnya. Nah, sekarang yang bentuk yang ketiga yaitu adalah superlative degree. Nah, kemarin Herman sudah bilang kalau superlatif itu seperti Superman, Superboy, jadi sudah yang lebih. Nah, superlative degree itu memiliki sifat paling, memiliki sifat paling di antara yang lain. Nah, contohnya gini, Nadia punya bola, Ulfa punya bola, Wirdat punya bola, tapi bedanya apa Pak di situ? Bolanya Nadia kecil, kemudian bolanya Ulfa lebih besar. Terus bagaimana dengan bolanya Wirdat? Bolanya Wirdat paling besar. Jadi itu sudah tidak ada lagi yang paling besar, yang ada lebih kecil dan paling kecil nanti. Nah, superlatif itu sudah yang paling, entah itu paling besar, paling kecil, pokoknya dia sudah mungkin tidak ada perbandingan lagi. Di sini lah ya, ada perbandingan lagi. Oke, nah di superlatif nanti beda. Kalau kemarin di komparatif ada tambahan er, ada tambahan er atau kata more, Kalau di superlatif nanti tambahannya, imbuhannya di akhir kata itu ada est, ditambahi est, beda lagi. Kalau kemarin er, sekarang ditambah est. Sedangkan kalau berada di awal, kalau kemarin menggunakan kata more, di sini sudah menggunakan kata the most. The most itu berarti sudah yang paling. Nah, pola satu di sini adalah bentuk rumusnya ya, nah. Dan kemarin sudah pernah bilang kita menggunakan dua bentuk kata, yaitu adjective dan adverb. Nah, setiap kata itu mempunyai pola masing-masing. Yang pertama, ini pola 1, nanti yang menggunakan tambahan est. Nah, seperti apa polanya? Kita gunakan yang adjective dulu. Yang pertama yaitu subjek diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh adjective yang diawali dengan kata the. Dan kata the-nya kemudian ditambahi est ditambah objek seandainya ada. Jadi boleh ada, boleh tidak. Contohnya seperti apa? Contohnya nanti menjadi kalimat seperti ini. You are the prettiest girl. Artinya apa? Kamu adalah cewek paling cantik. Kamu adalah cewek paling cantik. Kalau sudah paling cantik berarti yang lainnya sudah di bawahnya levelnya. Nah, kenapa Pak? Ini kok pakai Kok pakai prettiest? Yang lainnya kok pakai kan? Nah, nanti Pak Irfan akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang kita fokus di sini dulu di bentuk pola 1. Karena nanti kita akan membahas tentang syllable. Syllable itu atau suku kata. Nih contoh 1. Di pola 2 kita menggunakan adverb. Kalau yang barusan kita menggunakan adjective, sekarang kita menggunakan adverb. Polanya atau cara membuat kalimatnya seperti apa? Yang pertama, subjek diikuti oleh verb. Jadi kalau adverb itu yang ada kata kerjanya, ada verbnya. Kalau yang adjective itu langsung to be, dari subjek to be langsung adjective. Tapi kalau yang adverb itu subjek diikuti oleh kata kerja atau verb baru adverb. Nah, kemudian ditambahi est objek. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. Eka runs the fastest of all the runners. Artinya apa? Eka berlari paling cepat di antara pelari-pelari yang lain. Kalau sudah paling cepat, kalau ada 10 anak lari, Eka itu sudah berada di paling depan sendiri. Nah, sisanya yang 9 di belakang, berarti sudah ada tandingannya lagi. Dia sudah yang paling cepat. Itu kalau menggunakan adverb. Nah, sekarang ini tadi yang menggunakan tambahan est untuk adjective dan adverb. Sekarang yang kedua, bagaimana Pak kalau yang menggunakan the most? Lihat di sini ya. Di pola 3 rumusnya adalah subjek to be, kemudian kata the most diikuti oleh adjective. Ingat ini kalau adjective ya. Setelah subjek to be
the most, baru adjektifnya. Nah ini boleh ada boleh tidak objeknya. Contohnya seperti ini. Ini sama dengan seperti kemarin, namanya chocolate is the most delicious flavor. Ya, jadi coklat itu sudah yang paling enak. Nah, makanan apa yang paling enak? Kalau sudah ada kata paling, nanti kita tinggal menggunakan the most atau nanti ditambahi est di kata sifat atau di kata keterangannya. Oke, ini note ya, kemarin Irfan salah menjelaskan. Kemarin mengatakan adverb itu adalah noun atau kata benda. Sorry ya, adverb itu adalah kata keterangan. Oke, kita lanjutkan di pola 4 yang menggunakan adverb. Jadi kalimatnya nanti rumusnya seperti apa? Subjek diikuti oleh verb. Nah, di sini langsung most ya. Adverb plus objek, berlubang. Kalimatnya nanti seperti apa? Nana, contoh ini ya, speak most calmly in class. Jadi Nana ngomongnya paling kalem di kelas. Siapa yang paling cerewet? Umpamanya ada, namanya siapa? Ulfa, umpamanya seperti itu. Jadi yang paling kalem siapa? Paling kalem dari satu kelas. Kalau yang lain wik, dia paling iya. Itu namanya siapa? Nana. Oke. Nah, sekarang anak-anak, kemarin Firman sudah bilang akan menjelaskan, Pak, ini kenapa kok ditambahi er? Kenapa ini pakai more? Yang kedua yang sekarang ini kenapa ditambahi st? Kenapa ditambahi the most? Nah, ternyata ilmunya itu ada di sini lagi kan. Namanya adalah syllable. Apa itu syllable? Syllable itu adalah suku kata. Suku kata maksudnya apa? Nah, di sini hubungannya sama bunyi. Kata itu berbunyi berapa kali? Kita buat contoh di sini. Di sini ada kata smart. Smart itu bunyinya berapa kali? 1 kali. Smart hanya dibaca 1 kali. Nah, ciri-cirinya kalau sudah dibaca 1 kali smart itu kita tinggal menambah er ya, menjadi apa? Smarter. Jadi sudah tahu alasannya ya. Kenapa ini kok ditambah er? Karena ini one syllable. Jadi kalau satu suku kata itu ditambah dengan er. Jadi cara membacanya kalau cuma 1 kali itu ditambah er. Small nanti menjadi apa? Menjadi smaller. Jadi ini kecil. Kalau ini artinya lebih kecil. Smart, pintar. Yang ini lebih pintar. Kemudian yang ketiga di sini ada kata big. Nah, ini pengecualian. Di sini ada 2 kata, ada kata big sama fat. Apabila di akhir huruf terakhir di sini ada huruf G ya nak ya, huruf G, tapi diawali oleh huruf vokal yang berbunyi vokal, huruf vokal. Kebetulan huruf vokalnya di sini adalah I, maka huruf terakhir nanti harus dibuat double. Terus gimana Pak? Dibuatnya nanti menjadi seperti ini nah. Bigger. Jadi huruf J-nya double, ada 2. Tetap ditambahi er karena big itu one syllable, 1 suku kata. Berarti kalau kata fat nanti jadi apa? Menjadi fatter. Artinya lebih gemuk. Nadia gemuk. Nadia is fat. Ulfa lebih gemuk. Ulfa is fatter. Nanti seperti itu ya. Jadi Ulfa lebih gemuk, nanti seperti itu. Nah, kata-kata ini ya, ini namanya bentuk positif. Ini bentuk pertama. Yang kedua di sini adalah bentuk komparatif. Nah, ini bentuk komparatifnya yang ditambah er ini bentuk komparatif. Terus gimana dengan pembahasan kita yang sekarang? Kalau ini dijadikan superlatif, nanti akan berubah. Smarter berubah menjadi the smartest. Jadi ada tambahan est. Smaller berubah menjadi the smallest, paling kecil. Bigger menjadi the biggest, paling besar. Fatter menjadi the fattest, jadi menjadi paling gemuk.
atau ya paling gemuk ini artinya gini ya, pinter, lebih pinter, paling pinter, kecil, lebih kecil, paling kecil, besar, lebih besar, paling besar, gemuk, lebih gemuk, paling gemuk. Jadi seperti itu. Nah ini kalau one syllable, jadi ditambah er sama est di sini ya. Nah sekarang ada berapa lagi Pak? Yang kedua di sini kalau two syllable. Two syllable maksudnya apa? Membacanya 2 kali. Jadi berbunyinya 2 kali. Contohnya kata ini happy. Jadi happy bunyinya 2 kali kan? Nah, ini boleh ditambah er atau est. Jadi nanti berubahnya seperti apa? Happy menjadi happier. Nah, khusus yang seperti ini kalau berakhiran dengan huruf y, maka y-nya nanti y ini dirubah menjadi i, ditambahi er atau est nanti. Jadi happier di sini the happiest, artinya bahagia, lebih bahagia, paling bahagia. Nah, kemudian di sini ada juga clever, ya. Jadi bunyinya 2 bukan 1. Clever, 2 syllable. Nah, terus gimana Pak? Ya sama, nanti menjadi clever, ya. Kemudian di sini the cleverest, paling pintar, lebih pintar, paling pintar. Nah, yang two syllable ini yang ditambah er dan est itu ciri-cirinya nanti berakhiran dengan er, berakhiran dengan le, berakhiran dengan ow. Yang er contohnya ini berakhiran dengan er. Two syllable ya, 2 suku kata. Nah, terus yang menggunakan more atau most, terus yang mana Pak? Yang kayak apa? Ini sama-sama two syllable, tapi dia tidak bisa ditambahi dengan er atau est, tapi harus menggunakan more atau most. Contoh katanya adalah ini, famous, artinya terkenal. Gently, ya. Nah, ini harus berubah nanti. Famous nanti tidak bisa menjadi famouser, nggak bisa. Famouses nggak bisa. Jadi ini harus pakai apa? Di komparatifnya menjadi more famous. Ketika sudah di superlatif menjadi apa? The most famous. Jadi tidak ada tambahan-tambahan, hanya ditambahi kata more atau the most, sama juga dengan gently. Nah, two syllable yang ditambahi more atau most itu ciri-cirinya diantaranya ini berakhiran dengan huruf ly seperti ini. Jadi more gently, nanti seperti itu, most gently. Kemudian berakhiran dengan kata full, berakhiran dengan kata less, berakhiran dengan kata ing, berakhiran dengan kata ed, berakhiran dengan. Oke, sekarang yang ketiga itu adalah adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih syllable. Artinya apa? Kata ini mempunyai bunyi 3 sampai lebih. Nah, contohnya di sini adalah expensive. Ini bentuk positif ya. Positif itu ada kata expensive. Nah, di bentuk komparatifnya nanti, ini kan expensive ada 3. Berarti di sini ditambahi kata more. Expensive. Kemudian di superlatifnya nanti berarti ditambah apa? Ditambah kata most. The most expensive. Jadi seperti itu. Jadi jangan ditambahi er atau est. Kenapa? Karena di sini sudah 3 syllable or more. Jadi bunyinya 3 suku kata atau lebih sudah. Ya, bunyinya sudah lebih. Nah, contoh yang kedua ini comfortable. Itu ada 4. Nah kan, jangan ditambah er menjadi comfortabler, namanya salah itu nanti. Tapi di sini menjadi more comfortable, dan di sini most comfortable. Interesting sama, more interesting, the most interesting. Jadi nanti seperti itu. Jadi kalau one syllable itu ditambah er atau est. Kalau two syllable
two syllable atau dua bunyi itu ada yang ditambah ERST, ada yang ditambah more sama the most. Tinggal melihat ciri-cirinya tadi sudah kita jelaskan. Dan yang ketiga, kalau sudah three syllable itu maka ditambahkan kata more sama the most, ya, di komparatif sama superlatifnya. Nah, sekarang yang terakhir itu ada kata sifat sama kata keterangan, adjektif sama adverb yang bentuknya tidak bisa berubah dengan ditambahi er atau st. Kenapa? Karena ini tidak beraturan khusus, tapi ini khusus ya, hanya kata-kata ini saja khusus, dan kalian bisa mencari tambahnya, silakan bisa cari di kamus nanti ya. Contoh katanya dalam bentuk positif di sini ada kata good. Good bunyinya yang satu, good one syllable, tapi ini tidak bisa dijadikan gooder, nggak bisa, ya. Terus berubahnya gimana di komparatif? Dia berubah menjadi better, ya, better. Kemudian di superlatif dia berubah menjadi the best. Jadi bukan good, gooder, goodest, bukan seperti itu, ya. Khusus kata-kata ini. Bad bukan menjadi better, tapi berubah menjadi worse. Kemudian the worst. Kemudian contoh lagi far, farther, the farthest. Little, less menjadi the least. Nah, jadi ini khusus, kata-kata ini khusus, jadi takutnya nanti seandainya kalian ujian nanti muncul kok ada gooder, better, itu berarti salah sudah. Yang betul itu nanti perubahannya seperti ini. Oke, itu saja yang bisa Farhan jelaskan. Seandainya ada kesalahan, Farhan mohon maaf. Seandainya ada yang tidak sama dengan pemahaman yang lain, kami mohon maaf. Silakan dikomentari di kolom komentar di bawah, ya. Jadi kalian bisa bertanya, boleh bertanya, atau ada komentar-komentar apa, masukan untuk saya sendiri biar bisa menjadi lebih baik lagi. Insya Allah pasti saya terima agar bisa lebih bermanfaat lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.